umpamanya bawa senjata laras panjang. Bukan, mungkin yang pendek kali ya. Yang pendek ya. Enggak kalau bawa laras panjang. Mau jongkok susah. Ya susah kan. Susah yang panjang. Ketahuan. Iya, entar. Jangan lah yang pendek-pendek Apaan tuh aja. gitu kan? Iya. Yang pendek Bawa aja. Alright, listener, kembali di Sikat Miring bersama Ronnie McCoy. Bersama BK. Alright. Bersama kodam kita Erik. That was you two. Apa? I still haven't found what I'm looking for. Alright. Dan yang pasti kita akan spill langsung Narsum kita pada sore hari karena sesuai ini. dengan tema kita. Tema kita itu hari ini funky kebaya. Funky Ya kebaya. sudah pasti narsum kita adalah orang Yang- yang berhubungan dengan Pangki-pangkian. bukan. kebayanya dong. Gitu. Dia seorang fashion design. Dia juga seorang fashion designer ya bilangnya. Dia juga seorang dosen. Wih, dosen untuk juga. fashion juga berarti ya. Iya. Gitu. Kita sambut. Hey. Tante Lisna, halo. Selamat datang di Sikat Miring, Tante. Disikat miring. Terima kasih Selamat sudah diundang sore. di beatradio.id ya. Yes. Terima kasih selamat telah sore. hadir. Terima kasih tadi sempat melihat seperti apa aktivitas kita bertiga. Iya. Kelucuan-kelucuannya ya. Itu sebenarnya keabnormalan kita. Dan masih kuat bertahan di sini. Di sana ada kamera, Tante, kalau misalnya nggak kuat angkat tangannya. Tapi jangan salah lu. Kenapa tuh? Mbak Lisna ini juga founder juga. Wah, Oh, dari founder apa? Wah, lagi. Tante Lisna ini juga seorang founder loh. Founder apa founder apa vendor? Bener. Ulangin. Iya. Tante Lisna ini seorang founder loh. Wah, Nah, gitu. Founder apa? Apa tuh? apakah itu? Batik Jeng Sri. Oh ya benar. Berarti Jeng Sri itu brandnya Iya. dari Tante Lisna ya. Kalau Kebaya. jengkol buah-buahan. Ini Jeng Sri. Jeng Sri, bukan Jeng Sri ya. Bukan Jeng. Jeng Sri. Jeng Sri. Jadi nih Beat Listeners yang lagi ngelihat kita nih di Instagram, aku lagi pakai salah satu produknya dari Tante Lisna nih. Cantik gak? Cantik Keren, gak? keren. Cantik. Karena cuman aku yang perempuan, makanya aku yang dikasih gitu. Kalau kalian katanya mau dikasih itu karung gonis main Padang. Apa 3 roda? Oh iya. Gue tor aja. Tante Lisna, kegiatan setiap hari apa aja? Kegiatan sehari-hari. Mengajar ya, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke. Tapi tergantung ya, semester depan bisa 2 hari dalam seminggu. Jadi kayak Selasa dan Jumat gitu. Ngajar di mana nih? Ngajar di mana? Ngajar di Esmod Oh. dan di ada 2? Iya, Esmod Cipete. Esmod. Oh, Jalan Asem pasti tahu. Tahu dong. Dekat Friends Lo ngapain ke sana? French School. Ngecengin siapa lo? Model dia ada di kampus Dulu, ya. itu Oh dulu. dulu. Oke. Terus satu lagi di Politeknik Media Kreatif di Depok. Oh. Gitu. orang Depok. Politeknik Media Kreatif. Ya, itu di mana Om? Lo tahu Di nggak? Lenteng, Seng sawah. Iya, tahu kan? Nah, Aku kuliah di sana. oh iya. Tahun ini selesai. Oh, Ambil apa tuh? Jurusan apa tuh? Fotografer. Oke. Siang ngambil fotografi. komputer, malam dihukum. Kalau saya jurusan Blok M. Bukan ya. Tarutung ini. Tarutung. Tebet. Oh berarti setiap hari ngajar. Selain itu ada lagi nggak? Selasa dan Jumat Selasa. aja. Oh, Selasa dan Kegiatan Jumat. lain ngurusin batik dan kebaya gitu. Untuk koleksi berikutnya atau kadang-kadang mesti cari-cari ide ke Maistik gitu tuh kemana-mana. Oh nyari bahan juga di sana ya. Nyari Maistik nyari bahan. nyari bahan. Batik. lihat-lihat. Mbak Lisna ini kan dosen di satu sekolah kayak Esmod gitu ya, fashion khususnya ya. Berarti kan sebelumnya memang udah mencintai atau suka dengan Dengan fashion, ya. oh gitu ya. Sejak kapan tuh, Mbak? Maksudnya Suka mungkin fashionnya? Ya sejak SD atau TK mungkin ya. Kalau diingat-ingat sejak zaman dulu ya, waktu tadi kan ngomong tentang 17 Agustusan. Nah, seingat gue tuh dulu 17 Agustusan pas pakai kostum Kartinian. Jadi pakai Oh, Kartinian iya, iya. Setiap Agustus kan pasti ya. terus bawahannya kain, Karnaval. batik, bener-bener dari kelas 2 SD emang udah suka fashion gitu. Maksudnya udah suka mix and match Iya, iya, gitu. Nah, kebetulan pas 17 Agustusan tahun 80-an awal itu pakai Kartinian.
terus menang juara kedua. Jadi kan buat banget gitu ya. Tapi memang yang pas itu ya. Maksudnya kebayanya itu belum Apa? buat sendiri. Dibuatin nyokap. Buatin Buatin nyokap. nyokap. Berarti Pakai Kan sanggul masih segala. kecil juga. Iya. Ya kali. Dari Si kertas. Moko ini. Masa dari larut dong jahit gitu kan nggak mungkin. Anak gue Ya jahit. mungkin Masih kan. pakai yang pakai di bawah Mayet. gitu gitu. Yang gini-gini. Apaan sih? Lagi Tahu. rada-rada Nanyanya ya. enggak aja nih orang. Anak kelas 2 SD ini dulu. Neci segala macam masih gitu. Tolonglah. Berat hidupnya berat. Berarti memang dari mamanya ya. Oh iya, Apanya? dari mama. Oh iya, Ya, mamanya ya, ngejahitin. Mama yang jahitin. Buatin baju batiknya itu. Batiknya cocok-cocokin ya. Cocokin. Jadi emang kayaknya turun menurun ya. Terus sanggul juga dipakein dipasang. Lu nanya lagi ntar. Sanggul enggak berat. Ke belakang. Kelas 2 SD lu. Pasti udah pakai konde, lebih besar dari kepalanya. Kondenya konde yang gede lagi tuh. Kayak konde sinden lu. Wih, parah banget kalian. Lu ya. Kadang-kadang nanyanya ya. Nggak, gue nggak ngerti lagi dia. Ron, coba lu fokusin dulu. Dia lagi ini mengenang masa lalu. Kelas 2 SD belum bisa ngapa-ngapain. Iya, oke. Cuma bisa make. Baik, didandanin. Aduh, ampun. Tahu nggak? Ya, Aduh. Tante Lisna awal mula meniti karir di dunia fashion tuh dari kapan? Oke, meniti karir ya. Nah, jadi sebenarnya gue tuh belajarnya pendidikannya desain komunikasi visual. DKV dong ya? DKV Oh, oke, dulu, oke. makanya suka gambar-gambar gitu kan. Oh, DKV. Nah, terus lulus dari situ masih urusannya desain-desain awal tahun 2000-an. Kemudian bener-bener masuk ke fashionnya tuh bener-bener kayak aduh, gue bener-bener suka nih, udah DKV tinggalin dikit masuknya ke fashion itu kira-kira 2006 karena gue mulai kerja di satu majalah lifestyle yang besar di Indonesia, Femina Group. Nah, dari situ 2006, 2007, 2008 masukkan di situ, terusnya belajar banyak. Gue sebagai fashion stylist dulu awalnya. Jadi gimana sih harus padu-padanin baju orang, baju artis, seleb gitu, model dan sebagainya. juga. Jadi dari situ banyak belajar. Sambil DKV-nya tetap nggak dihilangin karena gue tetap suka gambar-gambar gitu kan. Baru mulai kemudian juga suka batik-batik, kumpulin koleksi. Terus lama-lama mulai nih teman-teman misalnya Elis bikinin kebaya atau bikinin apa atasan kemeja cowok juga, meja laki-laki juga gitu. Dari situ, dari teman-teman dulu pesan-pesan gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ini ya udah membangun Jengsri itu ya. Iya. Wow, lama Tapi juga bentar ya. diralat kalau kebaya Jengsrinya baru mulainya tahun lalu. Oh, Baru bener-bener gue jereng dengan brand ini itu. Oh. tahun lalu. Kalau secara galeri gue itu gue udah mulainya 2012-an lah itu gitu. dengan nama ada Galeri Lisna. Galeri Lisna. Iya, jadi itu ininya besarnya ceritanya ya. Terus itu brandnya kebaya Jengsri. Kenapa baru tahun lalu? 2012. Kenapa baru tahun lalu si Jengsrinya? 2023 iya karena itu sebelumnya gue memang bikinnya ya itu macem-macem. Jadi kemeja pria gue bikinin batik. Terus ntar kalau buat temen yang cewek-cewek ada yang tadi bikinin blazer, jaket, atasan apa rok itu gue iya oke. Lama-lama kayaknya gue harus fokus deh nih. Secara kebaya juga asik banget buat dieksplor kan. Ya udah kebaya Jengsri jadilah. Berarti Nama gue- spesialisasinya kebaya. Iya, Kebaya. nah nama gue itu ada Srinya di depan. Sri Lisna. Bukan Sri Sulistiowati. Sri Sulistiowati. Ya Jawa banget ya. Dan kakakku juga Sri, ibuku juga Sri. Pantes dikasih nama Jengsri ya. Jadi biar inget ya pada Iya. Jengsri. Jengsri. Jadinya gue sekarang suka dipanggil Jeng. Dikit-dikit Jeng. nggak apa-apa sih ya. Jengat no gitu ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu gue. Jengat Jengat no. Jengat itu apa? Jengat itu berdiri. Oh, lu cepet banget kalau kayak gini. Tapi tante mau nanya, kenapa memilih kebaya? Kenapa memilih kebaya? Spesialisasinya kenapa? Kalau gue lihat sih sebenarnya kebaya itu masih banyak
bisa dieksplor lagi. Jadi kayak dari segi bahannya, dari bentukannya tadi kan ya, kayak ada kebaya Jawa, Sunda, Bali dan sebagainya. Menurut gue juga kalau mau dieksplor lagi dengan bahan-bahan lain atau dengan motif-motif lain, itu masih masuk banget dan marketnya juga masih terbuka banget. Apalagi untuk generasi berikutnya, Gen Z, milenial, Gen Z gitu. Dan harus diteruskan ya. Maksudnya ini kan Harus ditemuin ini ya. kan peninggalan leluhur kita yang emang harus diteruskan dalam bentuk yang kontemporer and funky and artsy supaya anak muda sekarang juga suka. Jadi kayak lo combine sama jeans tuh gitu. Bisa. Tapi kalau dipikir kebaya mah nggak akan mati sih Nggak sebenarnya akan. ya. Dan mungkin juga kayaknya kebaya lebih simpel ya. Maksudnya kayak Makin kesini makin banyak kebaya enggak, yang modelnya simpel. juga maksudnya kalau baju kan kayaknya polanya juga ini, kalau kebaya kayaknya kelihatannya simpel ya. Enggak juga ya? sih sebenarnya. Enggak. Menurut Mbak Enggak, dulu gimana? simpel Enggak juga mananya Enggak nih? juga. Karena kan modelnya gitu aja tuh. Maksudnya kan kayak gitu cuman gitu doang ya. Tergantung simpelnya. Kalau misalnya lu bandinginnya sama apa? Kalau misalnya digambar gini ya ribet juga kali ya. Yang simpel itu kaos oblong. Oh iya. Beli Indomaret no sono. Di Indomaret ada kaos tuh. Tapi kalau mau nanya karakteristik dari desainnya Tante Lisna itu apa? Karakteristik ya. Iya, jadi emang kebaya Jengsri ini kita ada ciri khasnya. Satu antara lain karena dengan background DKV itu dengan gambar dan ilustrasiku yang dalam hal ini koleksinya berjudul Topeng. Nah, itu aku masukkan ke dalam koleksi, ke dalam kebayanya. Jadi ada edit-editannya dari desainer grafis lah. Jadi kita scan dulu. Jadi dalam bentuk ilustrasi pena di kertas. Kemudian gue di scan, terus edit, di print di bahan. Printnya di bahan katun. Ini dari pakai gambar Tante. Iya, itu gambarku. Cakep kan? Tuh gambar tangannya Tante Berdiri Lisna dong, nih. berdiri dong. Kelihatan gak tuh? Oh, oke. Gue kecentilan kalau disuruh berdiri soalnya. Oh gitu. Berarti gambar tangan itu yang menjadi karakteristiknya. Iya, ini juga ini kan ya. Itu jadi kalau yang koleksi topeng ini ada 3 ini misalnya ini ada yang si temanya Melodi, Renjani dan Lolita. Lolita itu apa? Lolos 50 tahun. Lolita ya, Lolita. Gak mungkin, soalnya kan gue laki-laki, gak mungkin Lolita gue. Jadi opo? Balita. Batita. Jadi tiap koleksinya ada cerita-ceritanya gitu loh buat storytellingnya. Apalagi kan anak Sama. zaman sekarang suka ada Ini storytelling. sama nih. Jalan hidupnya ada story-nya. Ada. Setiap nafas lo tuh ada filosofinya. Ada filosofinya, Ron. Karena lo berat banget nafasnya tiap hari. Apalagi naik tangga sih. Iya, wah itu. Berapa tangga tuh kita tuh naik. Tapi kan kita juga pengen tahu ya, Tante Lisna itu sempat mengikuti acara fashion di mana aja. Oke, fashion show-nya ya yang kemarin-kemarin ini dalam rangka Hari Kebaya Nasional untuk pertama kalinya loh itu tanggal 24 Juli 2024 di M Block Space bersama dengan Funky Kebaya Community. Kita di situ beberapa sih cuman kayak mengeluarkan 5 kebaya, masing-masing ada 7 desainer gitu. Jadi saya bersama community itu membawakan temanya topeng ini. Sebelumnya tahun lalu bulan November di Post Block. Di Post Block itu Oh, yang depan Pasar Baru ya? dalam rangka judulnya Spotlight. Spotlight itu saya temanya kembang setaman. Jadi emang ada tematiknya tiap koleksi buat seru-seruan cerita gitu. Kalau setiap event itu berarti Tante bikin lagi atau memang sudah ada koleksinya? Biasanya sih yang latest aja yang pas kita bikin apa. Nggak sesuai tema ya. Biasanya kan event tuh ada temanya ya. Nah Iya. makanya kan Iya. kali memang Iya, di betul. galerinya kan banyak ini apa harus ini karena nggak ada punya koleksinya akhirnya bikin lagi. Iya gitu. bisa, itu juga bisa Gitu ya. sih, bisa terjadi juga itu. Apalagi kalau aku kalau fashion design kan biasanya dalam 1 tahun terbagi beberapa season. Nah kalau aku ngikutinnya malah season kayak ini misalnya Agustusan, terus nanti pas Oktober atau pas Hari Ibu atau pas Hari Kartinian gitu. Tematiknya malah sesuai dengan Indonesia aja sekalian. Kalau itu kan tadi bahas kebaya cewek nih. Kalau cowok
Kalau Tante juga cowok, bikin? kalau buat cowok maksudnya ini yang sepadan dengan kebaya. Iya. Itu Lebih ada. ke beskap kali ya kalau cowok. Tapi kalau beskap yang formal sih nggak bikin. Tapi mungkin kalau yang informal lebih kayak bikin kemeja batik untuk pria gitu. Nah tadi kan dengar funky apa kebaya ya. Kebaya. Nah kalau dengar kata funky kan ya identik dengan kayak warna mungkin lebih ceria. Oh, iya. Ya. Tapi Bener. untuk modelnya sama aja kali ya. Cuman motifnya aja tuh bagaimana? Kalau modelnya basically ya sama tadi kayak kutu baru nih yang kayak begini. Mana ya? Ya ini deh nih. Yang ada tengah-tengahnya ada bev namanya. Namanya bev. BEF. Beb bukan beb. Beb bukan beb. Lu, dia langsung diem dia kalau ada yang ngomong beb dia langsung diem dia. Bisa aja. Nah, tadi waktu Pikir- ngomong beb, iya, pikir sama dia. ngomongnya ke dia soalnya. Oh iya. Nah itu yang pakai ya. Sebenarnya bentar aku jadi lari bentar. Sejarah. Kita sambil duduk kok Duduk aja. Capek ntar. Capek loh. Iya. Aku nguber-nguber lagi. Oke. Kejar ladaku ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Kan ikutin nama dia dari ke rumah lontar. Kan mau cerita apa jadi lupa. Kebaya. Nah, kebaya itu zaman dulunya nih ya historik. Tadi aku juga tulis beberapa untuk identity, untuk historis juga kita ingat leluhur kita. Karena kalau dari cerita yang pernah dialamin oleh nenekku langsung, karena beliau dulu waktu masih ada sempat cerita bahwa ketika misalnya waktu tahun sebelum 45 lah ya. Iya. Kabur gitu, misalnya kabur dari Surabaya mesti ke selatan, naik kereta kuda gitu ya, terus bawa segerombolan mungkin anak dan sebagainya Oh, gitu iya, ya, iya, masih karena kan suaminya tentara. Nah beliau itu si nenekku cerita, si mbah putriku cerita kalau dalam berkebaya pun dengan ada bevnya, kemudian dengan kain batik, itu senjata pun disimpan di dalamnya. Diselipin. Disimpan, diumpetin biar nggak ketemu, nggak ketahuan. Oh. Nah itu kayaknya saya di buku-buku sejarah pun jarang membacanya Iya, baca. ya. Ini langsung dari mbah putriku. Jadi ada aja yang diumpetin di dalam kain batiknya Kainnya. itu. Ya jadi Itu kan umpamanya bawa senjata laras panjang. bukan, mungkin yang pendek kali Oh ya. yang pendek ya enggak kalau bawa laras panjang. Mau jongkok susah. Ya susah kan. Yang panjang ketahuan. ntar. Iya, ntar. Jangan lah yang Apaan pendek tuh aja. gitu kan? Iya. Yang pendek Bawa yang aja. panjang. Sekalian gue bawa meriam di sini. Gede banget. Kuda gandul apaan deh? Tapi kalau nanya, kalau bicara tentang tadi benar pertanyaannya, menyambung pertanyaannya Om Ekoy, Iya. apa Yang yang funky menjadi funky kebaya itu apa yang membuat dia berbeda dengan yang Kebaya tradisional? umumnya. Iya, gitu. iya. Kalau yang funky kebaya itu dari kita juga ya, community kita percaya bahwa kebaya itu kan adalah satu outfit atasan untuk perempuan Indonesia. Nah bentuknya itu karena dia sebenarnya kayak sama aja, misalnya dia kayak blus, kayak jaket gitu. Kebetulan aja dia kebaya, bawahannya bisa apa aja. Iya. Jadi kita pahamnya itu Iya. mau jeans kayak mau Iya, rok, benar. mau celana kayak gitu. Nah tapi kadang-kadang kalau ada yang kita ngobrol dengan percayanya dengan berkebaya yang pakemnya sesuai, nah kita bicaranya tuh berkebaya. Kalau kita kan memakai kebaya funky. Kalau berkebaya kita harus Pakai lebih kain. komplit. Iya, iya. Kain Mungkin kalau Om bawahnya. ini tahu lah ya, Iya. pakai sanggul, Pakai sanggul. pakai aksesoris yang Betul. cantik, Pakai apa namanya kebayanya. Yang Kemben. di dalam itu apa? Kemben. Torso ya? Kemben. Ya ini Yang kain itu. stagen. Stagen. Atau stagen zaman sekarang. Terus Stagen. kain batiknya juga. Stagen. Oh, bukan. Terus kain batiknya juga yang lurus. Yang Tadi Om lurus. juga bilang kan yang rapi, yang lurus. Terus pakai selop gitu, Selop. selendang juga gitu. Jadi benar-benar berkebaya Indonesia yang Baik dan benar. baik dan benar, yang cantik itu berkebaya. Kalau funky, selain dari kita bisa mix and matchnya pakai bahan atau pakai outfit apa aja, dari segi motif nih kita bisa macam-macam gitu. Jadi mau motifnya main-main, mau bahannya nanti pakai bahan apa dari wastra Indonesia yang lain tuh bisa. Jadi kesannya lebih
kontemporer gitu loh. Oh itu bedanya ternyata. Iya, ya. dan mungkin lebih diterima sama anak muda sekarang Yes, dan milenial. bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Benar-benar. Iya, Lebih apa ya? Lebih maksudnya nggak terlalu Lebih simpel sih. Bukan jadi lebih nggak simpel, kaku. lebih apa ya? Karena Nggak aku kaku. sendiri pun sebagai cewek kebaya itu lumayan apa ya? Mungkin karena aku emang orang nggak bisa diem. Jadi kayak pakai kebaya itu panas. Ribet ya. Ribet juga ya. gitu. Dan ininya tuh nesek banget. Stagennya itu ya. Itu nyesek harus Oh, tegak. iya, betul, gitu. betul. Kayak Betul gini. banget. So nggak bisa aku pakai hari-hari. Nggak gitu. dinamis. ya kayak gini kan Nah. termasuknya kebaya funky nih ya. Kebaya termasuknya. funky karena ya ini sih walaupun masih bentuknya kebaya bener ya, tapi Iya. at least ini kan ini dari lukisanku. Iya belum cerita tadi ya. Iya kalau ini kan bener-bener black and white, hitam putih. Kalau ini aku painting pakai acrylics. Kemudian diedit, terus di print di bahannya juga katun gitu. Ya enggak, sebelumnya kan kalau kita tahu tuh kan kalau kebaya itu bahannya berukat ya. Iya Betul exactly. ya. Bahannya berukat. Nah. Itu mungkin yang bikin gerak. Iya. Iya. Iya, bahan berukat itu Terus kan apa sih? gatel soalnya. Benangnya benang apa tuh, Mbak Alis? Oh, macam-macam. Iya, belum lagi pakai tadi kan bilang apa payet-payet dan sebagainya Iya, itu panas. Pasti panas itu. Tile itu bukan sih kan tile. Patile. Ada patile. Tile udah gak ada, emang perubahan. Tapi kalau ngomongin tentang yang menjadi inspirasinya Tante Lisna untuk menjadi seorang fashion design tadi siapa? Mama. Gue. Nggak mungkin Allah lah. Mama berarti atau Iya, ada yang bisa lain? dibilang itu sih Mbak Putrinya mama. juga. Kalau Mbak Putri, aku tuh pinter bersosial, jadi mungkin bergaul ya zaman dulu. Tapi kalau dari fashion dan dari desain sih mama. Oke. Oh, itu yang menginspirasi. Iya, kalau mama jago jahit, itu memang bisa jahit. Kalau saya digambar-gambar aja nanti kasih ke penjahit. gitu. Tapi Tante sendiri bisa jahit kan? Kalau jahit enggak, itu penjahitku. Saya mendesainnya. Desainnya ya. Oh berarti fashion design itu tidak harus bisa menjahit. menjahit. Iya. Ya, kayak desainer yang lain yang brand-brandnya juga biasanya kan dia desain aja. Yang penting paham sih Paham Say. pola nggak sih? Kalau paham pola iya harus paham pola. Itu kan ngebentuk apa namanya ukurannya itu berapa sentinya itu dari ujung pinggir jahitan ya. Ada lebihnya tuh. Maksudnya ukuran size ini. Enggak, pinggiran bentuk baju apa pola Iya. itu. Fitnya itu. Itu jahitannya itu masuknya berapa senti gitu masuk ke dalamnya gitu. oke, Pasti tahu itu. Karena emang ini sih aku pas di Esmod ketika mengajar di Esmod pun lebih ke fashion history-nya. Jadi makin kesini lebih ke teorinya gitu. Ngajar fashion Bukan history. lebih banyak teknik ya? Bukan ke tekniknya. Oke. Jadi kita sebelum bahas-bahas tentang termasuk lah ya outfit apapun itu dalam bentuk usaha ya makanan dan lain-lain. Oke. Nah kita juga akan membahas tentang UMKM. Maksudnya apa nih? Lu yang baca bisa? Nah, Om deh, coba. Oke. Yang mana tuh? Ya tuh. Hai Bid Listener. Asik, hai. Buat kamu yang punya usaha, kamu punya? Punya. Kamu punya? Usaha buat kaya doang. Oke. Atau produk yang mau dipromosikan? Ada yang mau dipromosikan? Diri Ada yang gua. mau dipromosikan? Ada. Ada, oke. Gimana caranya? Yuk ikutan Yuk. UMKM Apaan tuh? usahamu, kami mereview Oh iya. di Happy Hour mulai bulan Maret setiap Kamis sampai Kamis minggu pertama jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Ya. Caranya Caranya gimana, Om? kamu kirimkan aja produk usaha kamu Kemana? dan nomor yang bisa dihubungi ke Iya. Bit Radio Indonesia. Oh, oke. Bitcaster Benny Biben akan mereview dan bincang-bincang langsung dengan sang pelaku usaha. Oh. Produk jangan digeserin dulu. Produk kamu bakal di-spill dan dipromosin secara on air gratis. Gratis jadi. Gratis. Wih. Gratis dong. Tidak dipungut biaya apapun. Wah, cocok nih, cocok. For more info DM IG @bitradio Indonesia bisa WhatsApp ke 0815 6750504 atau email ke markom@tririn17.bitradio at gmail.com. Yes. Bit Radio Indonesia mendukung UMKM usahamu. Kami mereview setiap Kamis minggu pertama jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat di Happy Hour bersama Benny Biben. Yes. This program Benny is Biben. present Alright. by Bit Radio Indonesia dari Indonesia untuk dunia. dunia. Capek banget gue balik lagi ya. Capek. Makanya gue suruh lu.
Aduh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi Oke, ya. kita lanjut Ini kita ya. akan membahas tentang bagaimana sih proses mendesain. Jadi kan mungkin beberapa dari beat listeners yang lagi Enggak. Tapi selalu ngedesain, Mbak Lis pernah dengar ini enggak apa yang dari baju bahan polos itu pakai kain itu? Pakai apa? Daun-daunan. Pernah Ya, Eko Ecoprint ya. Ecoprint. Nah, itu bagus juga ya. Bagus, Ecoprint bagus. Ya. Mbak Lis pernah bikin seperti itu? Ecoprint belum. Tapi untuk di motif-motif pakaiannya itu ada yang motif daun gitu. Iya, ada teman-teman udah mulai buat seperti itu. Motif daun. Iya, motif daun dari Ecoprint. Oh, gitu Ecoprint ya. itu berarti kalau eco ada hubungannya dengan lingkungan. Iya, Itu jadi Masuk Pak Eko. Itu. Oh, benar. Eco. Oh, berarti itu dia tekniknya atau apa namanya? Teknik. Motifnya. tekniknya Teknik ya, Mbak ya? tekniknya pakai daun-daun Daun, itu, Bek. daun-daunnya ditaruh di bahan. Oh, itu tekniknya juga berarti ya. Dan karena print jadi dia diketuk-ketuk di Kalau aku ngeliatnya gini, gimana, jadi kain itu ditaruh kain apa daun, taruh di kain itu terus digulung kain Iya, itu. digulung. Dimasukin ke apa sih? Kayak direbus ya, dimasak ya. Supaya si bentuk motif Warna daunnya dari si motif daun itu masuk dan ke dalam warnanya nyerap. masuk ke kainnya. Jadi Jadi kebentuk asli. lah. Oh, nempel. Warna itu, nempel. warnanya itu emang cenderung apa? Agak coklat-coklat Agak gitu ya. agak redup. Daun-daun tua. Jadi kayak kita. tujuannya Gua enggak. Enggak. Lu aja kali. Paling banyak ulang tahun. Oh, iya. Aduh. Oke, bantuin, Mbak. Ecoprint ya. Gue kalau Ecoprint. itu penasaran tujuannya untuk lingkungan, Lingkungan. maksudnya environmentally Karena ada friendly Oke, supaya iya. kayak kita kan bahan misalnya dicat gitu kan kita nggak tahu limbahnya kemana dan sebagainya. Oh. Tapi kalau pakai modelnya kayak Ecoprint gitu tuh aman. Aman ya. Aman buat lingkungan Kayak gini ya. gitu dan udah mulai banyak desainer Betul. yang sustainable ke situ. Kita Oh. jadi lari ke sustainable loh. Sustainable ya. Harusnya nih si Om ya. Iya nih. Gimana sih? Sustainable issues nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan Berkelanjutan. memang harus, betul. Makin kesini tuh kan sebenarnya makin banyak inovasi ya. Banyak. Dan harusnya sih memang ketika kita membawa lingkungan kan berarti memang inovasinya itu lebih apa ya bahasanya ya. Udah Lebih mulai itu. berpikiran tentang ya masalah limbah Gimana gitu kan. gimana supaya friendly terhadap bumi. Betul. Tapi aku penasaran masalah ngerebus tadi. Aku pernah soalnya ngelihat ada Lu orang ngerebus pernah telur. bikin bukan telur lu. Nah itu kan ada proses kayak direbus gitu tuh. Berarti mau nempelin mungkin warnanya ya. Kayak batik juga kan direbus dulu ya. Iya, direbus dulu juga. Iya kan? Benar ya? Oh, gitu. Betul. Gue baru tahu. Gue pernah lihat Ketawanya. soalnya. Iya. Dia ketawa kayak ngeremehin tau gak sih? Sobat gua. Lagi merebus-rebus ya. Oke, jadi biasanya kalau Tante Lisna biasanya memakai teknik atau bahan apa saja yang paling disukain, yang paling sering lah. Yang paling disukain kalau untuk yang gambar terus print itu katun ya. Yang ini dipakai ini katun. Terus kalau bahan batik paling suka bahan batik yang motifnya dari Cirebonan. Jadi seperti ini Mega Mendung. Mega Mendung. Pokoknya yang warna-warnanya tuh bright, colorful, yang dari pesisiran Jawa. Jadi Cirebonan, Pekalongan batiknya. Tapi mulai suka combine juga dengan bahan lain nih kayak yang dipakai tuh ya itu lurik yang sebelah kiri. Itu lurik. Jadi Tuh, suka dikombin bahan juga beskap dengan bahan tuh. lurik. Iya, bahan beskap bisa, beskap. kemeja bisa. Itu buat cowok juga biasanya gitu. Buat cowok ya. Iya, lurik Bahan itu. lurik. Bahan lurik. Dan sekarang warnanya colorful macam-macam kan tuh ada agak-agak pink ungu. Jadi di-combine oke lah. Nah, Tante pernah dapet klien yang unik nggak? Lu. Kan gua belum pesen apa-apa, belum. Bentar lagi lu mesen. Yang unik, klien yang Pernah unik. ada misalnya untuk dia pengen minta dibikin untuk apa ngedesainnya gitu. apa Ngejar gitu. rumit ya, ngejelimet gitu. Kalau klien yang unik mungkin pernah beberapa tahun yang lalu karena kan kita misalnya nih kalau udah custom made kita nggak cuma tradisional ya tapi bisa terima pesanan. Oh aku pas lagi pengen ada ikutan acara karnaval apalah gitu ya dulu dia sama temen-temennya terus minta dibikininnya kayak baju bajak laut gitu. Oh, yang lebih ke kostum Cosplay bajak gitu. laut. Ya, kayak Iya gitu-gitu. iya. Jadi dia Iya. pas ada acara apa mungkin happy birthday atau Cosplay gitu. apa, Oh, iya. temanya itu. Jadi dia
atasannya bajak laut, terus bawahannya rok panjang gitu, terus beserta iya. Bawahannya dibajak. Unik dong ya. Sawah kali dibajak. Bareng dengan bandana dan semua. Oke, gypsy gitu ya. Ini lucu banget. Siapin Gus gitu. Hadi Prasetyo. Dan itu kenapa unik? Karena ribet bikinnya atau gimana? Mungkin nggak ribet sih sebenarnya, unik karena kan biasanya bikinnya lebih yang ke ini kebaya, kemeja batik. Tiba-tiba ada yang di luar dari itu ya. Ada yang kita dibikinin beda nih gitu. Nah untuk proses si klien mau custom atau request gitu ya. Iya. Itu ada kayak mungkin Mbak Lisa nih kayak konsultan gitu nggak sih, misalnya klien mau gini, ini lebih baik begini gitu, cocoknya maksudnya begitu. ada consulting dulu Ya, ke gitu-gitu aku. nggak sih? Oh iya, biasanya Iya, back and tetep ya. forth bolak-balik. Atau mereka sudah bawa desain sendiri gitu maksud? Ada, bisa juga Bisa gitu. juga nggak, maksud gue tuh ada kan yang sebagai desainer kan paling ini kurang cocok nih kayaknya nih. Waduh. Ya cocoknya begini. Pernah gitu? Maksudnya dari akunya. Iya gitu. Biasanya misalnya mereka minta dibikinin kebaya, terus Lis nih aku udah contoh nih, oke nggak Lis sama badan gue atau apa dengan warnanya gitu ya. Biasanya kita kasih masukan, kita kasih masukan, mendingan ini, mendingan itu gitu. Dan biasanya sesuai dengan tren yang ada. Misalnya tadi kan hits ya. payet, brokat dan sebagainya itu kan lebih ke tren-tren tahun 2000-an gitu. Kalau sekarang masih sih sebenarnya. Tapi emang kebaya sejak tahun 2000-an identiknya dengan brokat akhirnya. Padahal sebelumnya kan bahan-bahan biasa, katun juga bisa. Ini kayak gini nih. Ini kebaya lawasan. Ya geserin Om yang depannya. Jadi Om. kalau untuk di koleksiku juga Ih, aku cakep ada. yang ini tadi sih. Pengen aku pakai tapi takut udalku bodong. Soalnya itunya kebuka. Kan itu mesti pakai itu stagen. Stagen. Tadi. Stagen. Nah ini apa namanya kalau ini Mbak? Itu beb. Pintu. Itu beb. Oh bev itu. Lawang pintu. Tapi bukan maksudnya. Itu koboi. Cowboy ya. Cowboy. Tapi emang ini Bener. ciri Iya. ya. Kalau kebaya. Tahu mau ngomong kemana. Maksudnya kalau mau bicara Tuh, ada usah lihat muka lo ya geli. Ya pokoknya ini cirinya lah ya gitu ya kalau kebaya. Benar. Oke. Ini ada sustainable ya, karena apa? Karena kalau misalnya mau di namanya perempuan Apa sih? Iya nggak paham. Dibuka, ditabukin. Oh, iya. Pintu cowboy kan pintu cowboy. Iya ngerti. Masih tuh koboi nih. Oh ya ampun, gue udah sampai mana? Aduh ampun deh. Padahal kita mau ngomong apa ya? Iya makanya ini ampun. Memang sudah ini ya. Iya memang. Enggak, maksudnya gini. Agak jauh dikit. Maksudnya kalau misalnya agak mengecil gitu kan, kita mungkin setelah melahirkan menyusui terus nanti langsing lagi. Oh, ini bisa kok dikecilin gitu. Jadi gitu bevnya jadi kecilan. Oh itu guna yang bevnya itu. Jadi ini cekrekannya kecekrekan. Kancing Tinggal cetet. kancing, Kancing ya. cetet namanya itu. Tinggal dirapetin lagi gitu. Jadi kalau mau ngomong mau bicara sustainable dari dulu juga nenek moyang kita udah mikirin itu sebenarnya. Dari dulu kan begitu. Iya, gitu lah. Tapi berarti aku nggak tahu nyebutnya apa keberhasilan ya. Seorang fashion designer dibilang membuat karya itu memang harus melalui apa tadi namanya? Proses. Oh, bukan. Harus menciptakan lah. Apa itu Catwalk, tadi? catwalk. Kayak gitu itu apa namanya tadi? Fashion show. Fashion show gitu show. harus. Fashion show itu sebenarnya sebagai ajang untuk promosi sih. Jadi Produknya dia, produknya. gitu ya. Jadi untuk kasih lihat kalau gue lagi ada koleksi baru loh ini gitu. Tapi again nanti sama, misalnya koleksi yang ada season ini ada 50, ya itu disajikannya dalam fashion show. Tapi nanti bisa dilihat ya di Instagram, di toko, di mana gitu. Tapi apa lebih ke untuk dibilang seorang desainer tuh lebih untuk karya kali ya? Karya yang dihasilkan. Iya. Dan itu memang menjadi pride-nya si dia. fashion designer atau desainer itu sendiri. Jadi secara berkala kalau ada fashion show itu Dia emang menampilkan emang satu keharusan sih menurutku ya gitu. Jadi itu satu momen buat Iya. khususnya desainer baru. Iya, Kayak bisa.
kayak seorang dokter aja kan. Kalau belum nyuntik belum jadi dokter. Iya kan ya? Iya. Iyalah. Masa? Iya. Bisa. Suka-suka dia. Iya. Lu nggak harus jadi dokter suka nyuntik kan lu? Iya. Oh gitu. Oke. Kayak lu arsitek juga kan? Lu pernah bikin rumah nggak? Enggak, Belum bukan arsitek iya kalau gitu. memang. Kalau aku iya, makanya aku tadi nanya masalah profesi. arsitek. Apa memang harus melewati namanya fashion Oh, show? kan lebih, gitu lebih kan. ke karyanya sih, Lebih ke bukan karyanya koleksinya. tetap Kalau kita lihat kayak di fashion show gitu apa Jakarta Fashion Week gitu misalnya ya. Iya. Citayam. Bukan Citayam. Enggak kok kadang-kadang kita ngelihatnya tuh desain-desainnya tuh yang apa ya? Oh Ya, yang iya, maksudnya yang out of the box. Iya, Out of the box yang- banget. Nah, mereka tuh sebenarnya menampilkan itu tuh untuk bisnis atau untuk dapat diperjualbelikan atau kan kadang-kadang desainnya emang nggak bisa untuk Dipakai. hari-hari. Iya. OTD gitu kan. Ya. Ngerti aku dengan Ya kan? pertanyaannya. Nah, itu Iya. dia Nah, maksud. itu sebenarnya untuk fashion designer untuk nunjukin kalau dia bisa mendesain Berkarya. secanggih Oh, itu loh. sip. Tuh. Gue bisa bikin seheboh itu loh gitu. Walaupun nanti akhirnya dipakainya nggak sama orang, tapi mungkin dipinjem untuk apa kek, Acara dipinjem biasanya, untuk event syuting, apa, untuk iya benar. event, untuk apa. Biasanya tertentu Untuk ya. nunjukin dia udah bisa sampai sesulit itu misalnya. Nah, nanti setelah itu kan di belakang kita nggak tahu, oh ada pesanan custom made nih dari si bapak ini, dari si ibu ini, dari tim Radio Beat misalnya gitu kan, mesen. Itu banyak yang custom made emang akhirnya Kan kadang-kadang, untuk wih, fashion Ada design. pernah gue kebalik Joy. Iya gitu. Itu ada om. Oh, iya. Kan ada juga. Iya, Yang iya. mana? Satu tangan di sebelah kanan, Iya. maksudnya di belakang tangannya. Ya kalau Awalnya. ada yang asimetris, Kuyang apa? ada yang asimetris juga ada Iya. kan kayak Kalau gitu-gitu. kan masih oke. Nah, Gue kayak kebalik misalnya- itu. Iya iya yang kebalik ya, yang dressnya kebalik. Iya ini. kebalik itu. Gila ya. Maksudnya Oh iya bener, karena dalam desain itu apalagi fashion design ada satu hal lagi, ketika kita menampilkan sesuatu yang baru, Heeh. nah itu baru akan dilihat atau dilirik istilahnya. Jadi ada sesuatu yang baru nih gitu. Lebih Kalau ke misalnya inovasi ya? inovasi, kalau misalnya kayak itu mah udah yang Udah kemarin-kemarin, biasa. oh ya udahlah lanjut Makanya gitu makin kan. aneh-aneh aja Iya, ya sekarang ya. betul. Padahal ya itu yang lu bilang benar, belum tentu akan dipakai untuk Iya. hari-hari. kan gitu. biasanya orang kalau bisnis itu kan menampilkan yang orang Bisa pakai ya. bisa pakai kan gitu ya Tapi biasanya. mungkin unik atau idenya sih yang mahal om. akhirnya Iya sih, idenya. itu. Kok bisa kepikiran bisa lu bikin misalnya kebalik di atas gitu. rumah gitu Iya. kan ya mungkin. Iya sih, iya. Yang Fashion mahal itu show idenya gitu. sih. Kayak Betul gitu. betul. Karena akhirnya fashion show itu kan seperti satu performance. Kalau aku biasanya suka lihat fashion show tuh karena menariknya di lightsnya ya, permainan warna, kemudian soundnya juga, Ya mungkin terus orang berpikiran modelsnya keluar, model yang mungkin nggak mungkin jadi mungkin gitu Jadi ngerti gak mungkin. sih? Jadi kayak Gitu ajang loh. gengsi gitu ya, ajang Iya, bergengsi benar. gitu ya. Ternyata Iya, lucu bisa sih. nih. Iya, Misal iya. pakai mobil di sini kayak gitu-gitu. iya. Tante ada nggak sih yang masih pengen tante dalemin di tren mode fashion? Oke, di tren mode fashion sebenarnya nyambung sama tadi Om bilang sustainability. Sustainability. Iya. Itu yang memang pengen tante dalemin. Masih mau dalemin lagi. Jadi supaya sustainable, kain-kainnya gitu kan, eco printnya juga gitu, combine dengan batik, dengan apa kek, kebayanya, beskapnya dan sebagainya. Kayaknya sih menarik ya. Sekaligus menyayangi bumi maksudnya gitu. Benar-benar friendly. Memang ininya ada limbahnya gitu ya, maksudnya nggak ada bahan dari cat atau apapun yang memang merusak ya. Ada. Kita kan nggak pernah tahu loh baju-baju yang kita pakai ini catnya itu mengandung chemical apa. Belum lagi ke kulit kita loh, Bo. Sebenarnya ke kulit kita Iya. juga. Sensitif apa enggak? Sensitif nggak? Terus Terus kalau beli baju baru harus langsung dicuci ya. iya, Cuci. dan itu dulu dibaca dulu keterangannya ini mengandung apa-apa Oh, gitu. itu perlu ya? Perlu Ada dong. bacain Terus aja. mengandung merkuri. Karena kan mengandung apa bisa. urusannya sama fast fashion biasanya. Fast fashion biasanya mereka mungkin ya ada yang nggak cocok, sensitif ya itu. Yes.
kulit gitu. Mungkin pakai itu gatel. Oke deh kalau begitu. Tadi kita udah banyak banget bahas ya tentang fashion bersama seorang fashion designer, Tante Lisna Subianto. Lengkap ya, lengkap Terima banget. kasih, terima kasih. Terima kasih telah Terima kasih, hadir. Jangan Mbak lupa Lisna. Beat Listeners untuk follow Instagramnya Tante Lisna ya. Di sana di Galeri Lisna ya. Kalau pengen tahu brand Jengsri juga dari situ kan Iya, ya. kebaya Jengsri. Kebaya Di Jengsri situ. juga di situ. Jadi kalian yang terinspirasi oleh Yang gadis suka kretek. kebaya. Oh, pokoknya. iya. Kretek tuh. Gadis kretek ya. Kretek coba. apa kretek ya? Kretek mah yang di gitu. Salah kretek aja lu nggak bisa gerak. Jadi ya jangan kan? salah ya, gadis kretek ya. Gadis kretek. Nah itu bisa mampir di Instagramnya Tante Lisna ya. Jangan lupa Beat Listeners. Maafkan kita hari ini ya. Kita kayak kebanyakan makan jamur ketawa. Makan somai. my. Aduh. Oke, silakan ditutup Bang. Oke, kok gue lagi ya? Iya, pokoknya gue lu langganan tutupan mah. Oke, Beat Listener. Wah. Jadi hari ini sudah cukup. Adakah? Kita mau nutup bukan harus berpuisi. Iya. Please lah. Jadi kalian yang masih ada di jalan, Ya. hati-hati di jalan. Nanti jalan. Yang lagi di rumah, hati-hati di rumah. Ngapain hati-hati di rumah? Jaga keluarga baik-baik. Terima kasih juga untuk yang menyaksikan kita di Oke, yang udah live join Instagram di- ya, yang dari tadi join dan mengikuti kita dari awal sampai habis. Terima kasih juga untuk Tante Lisna yang telah hadir. Terima kasih Berbincang-bincang kembali. dengan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Jangan lagi jerah ya. dan trauma ngeliat yang sebelah gue ya. Tapi dari Iya. sini kalau butuh psikolog kabarin ya. Kali trauma banget, traumatis gitu ya kan kayaknya ya. Lihat dia. Yang penting jangan miring lah ya. Iya benar. Tapi nanti kita akan kembali lagi minggu depan. Minggu depan Ada setiap sulap lagi nggak? Setiap Kamis. Ada sulap lagi nggak? Kita akan kembali lagi setiap Kamis, jangan lupa jam 4 sampai jam 6 sore. Ya. Dengan tema dan narsum narasumber yang yang pastinya berbeda. menarik. Ini ada apa di kantong gue nih? Wah. Thank you. Oke, Akhir kata, gua Beka. Gue Papi. gua Roni McCoy. Yang satu lagi? Dan Lisna Subianto. See you and bye-bye.